Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Nah, dalam videoku kali ini, jadi aku mau sharing tentang kenapa sih TKI, TKW Taiwan itu banyak banget yang kaburan. Khususnya TKI, TKW Taiwan tuh banyak banget. Kenapa sih di sini tuh banyak banget yang kabur dan gampang untuk kabur dan gampang untuk mendapatkan majikan. Nah, jadi ada beberapa teman aku yang kaburan, terus aku sempat sih tanya-tanya kenapa sih memutuskan untuk kabur gitu. Dan berdasarkan jawabannya itu mereka bilangnya sudah nggak kuat sama majikannya, nggak betah gitu. Sebenarnya tujuannya dari rumah, dari Indonesia ke sini tuh bukan untuk kabur, bukan. Pertama dari PT itu kan kita sudah tahu job kita apa, terus kita tanda tangan, dari situ kita tahu job kita misalkan jaga ama atau jaga akong atau jaga apa gitu sudah ditulis. Dan setelah sampai di Taiwan itu ternyata tidak sesuai dengan jobnya. Itulah salah satu faktor kenapa TKI TKW Taiwan itu banyak yang kabur, ya itu tadi karena jobnya itu nggak sama. Misalkan ya di waktu dulunya di PT itu jobnya misalkan menjaga ama, ternyata setelah di sini itu ternyata nggak menjaga ama, ternyata disuruh ke kebun ataupun kerja di restoran, di hotel, ataupun ke sawah. Itu sudah salah banget ya, karena jobnya itu tidak sesuai dengan job dari Indonesia dulu ketika tanda tangan di PT. Jadi mereka itu misalkan ngadu ke agent itu tidak ada respon, direspon pun katanya kadang-kadang disuruh untuk sabar tuh. Biasanya kalau kita laporan misalkan curhat ke agent, aku disuruh gini 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 tidak sesuai dengan job, itu biasanya agent cuma ngomong sabar 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 atau gimana gimana gitu. Kadang tuh tidak direspon sama sekali. Akhirnya kita kerja udah capek, tenaga kita terkuras, jadi kita dari situ memutuskan untuk kabur gitu. Karena memang kerja kalau misalkan bukan menjaga orang tua ya, misalkan kerja di kebun atau di hotel itu kan capek banget. Nah, jadi itu tadi salah satunya karena agensi itu tidak membantu. Biasanya rata-rata seperti itu, agensi itu cuma biasanya tuh jawabnya cuma sabar sabar kayak gitu. Apalagi kalau kita kan kerja setiap hari ya, jadi kita itu merasakan kerja tuh bener-bener tertekan, capek, kuras tenaga, capek pikiran, capek hati. Itu membuat kita kerja tuh ya nggak, namanya kerja kalau nggak enak ya ya udah nggak enak gitu. Jadi itu tadi salah satunya. Yang kedua yaitu biasanya kita menjaga akong ya. Biasanya tuh ada akongnya itu genit, suka megang-megang ataupun pokoknya suka kayak gitulah. Itu biasanya orang sini kan pikun ya, yos suka megang-megang atau gimana, atau majikan muda itu suka gangguin kita, itu biasanya juga tidak direspon. Itu juga bisa menyebabkan dari teman-teman itu bisa kabur, memutuskan untuk kabur, memang tidak ada tanggapan sama sekali dari agensi. Itulah penyebab kedua TKW Taiwan tuh bisa kabur. Kalau untuk yang TKI itu biasanya kabur tuh karena biasanya dari Indonesia di PT itu sudah dibilangin jobnya, di pabrik ini ada lemburannya, gajinya segini. Terus sampai Taiwan itu ternyata tidak ada lemburannya. Itu juga bisa menyebabkan TKI Taiwan itu kabur untuk mencari pekerjaan lain. Misalkan waktu di PT dulu jobnya apa, di pabrik apa, ternyata sampai sini tuh diperkerjakan lainnya, misalkan di sawah atau di tempat lain, itu juga bisa menyebabkan TKI itu kabur. Jadi menurutku enggak tentu ya untuk yang kabur-kabur itu. Katanya biasanya teman-teman ngehujatnya itu karena kabur itu karena bayarannya banyak, gajinya banyak. Dan ternyata alasannya bukan itu, melainkan karena antara agensi sama TKW-nya itu tidak membantu gitu. Jadi kalau semuanya TKW-nya curhat ke agen, kadang-kadang agen juga tidak ada waktu karena kerjaannya banyak. Jadi kadang disuruh sabar, itu bisa menyebabkan TKW-nya itu sudah nggak tahan. Karena TKW-nya itu setiap hari bekerja, setiap hari yang ngalamin ya. Jadi tahu capeknya itu seperti apa, tahu setiap hari kerjanya itu seperti apa. Jadi lama-lama udah nggak tahan, jadi akhirnya memutuskan untuk kabur gitu. Jadi nggak tentu ya kalau misalkan kabur itu untuk mengejar gaji yang banyak, itu nggak tentu. Karena memang kerja itu kalau seumpamanya kerjaannya itu memang
berat banget kita sebagai seorang TKW itu kalau nggak sanggup ya nggak sanggup, mana ada kita bisa maksakan pekerjaan itu gitu. Kalau misalkan saya ya dipekerjakan di sawah ataupun di hotel atau di restoran tuh capek banget. Itu kalau namanya udah nggak kuat ya udah nggak kuat, masa kita harus maksain ya. Kalau memang bener-bener tidak sesuai dengan job kan kita bisa ya ngomong sama agent. Kalau agentnya sama-sama ngerespon sama TKW-nya, itu sebenarnya juga enak kan, kita kan nggak perlu kabur, kita juga dapat untung setiap bulan, bisa cari uang, agent juga untung setiap bulan, kita bisa bayar ke agent kayak gitu. Jadi ya nggak tentu gitu, karena rata-rata banyak banget agensi yang kadang tuh nggak ngerespon gitu. Jadi banyak anak-anak yang alasannya ketika kabur itu karena yaitu tadi, karena agensi tidak merespon. Faktornya antara lain yaitu biasanya orang tuanya itu yang dijaga pikun. Biasanya orang tua kalau sudah pikun itu sak penake dhewe, sak karepe dhewe, kayak anak kecil lagi, minta diambilin ini itu, jalan sendiri, kemana-mana sendiri. Kayak kakekku itu setiap hari itu udah kayak anak kecil lagi. Misalkan kalau ganti celana itu bisa beberapa kali, tahu nggak? Setiap saat, setiap menit, setiap detik itu selalu jalan. Jadi gimana ya? Awalnya aku yang baru datang dari sini itu kayak kesel gitu sama dia, tapi lama kelamaan ya udah diturutin aja, nggak usah banyak ngomong. Kalau menurutku menjaga orang pikun itu ya udah dipantau aja, nggak usah banyak ngomong. Mending kalau kita menjaga orang tua kalau yang udah pikun ya udah cuma dilihatin aja, nggak usah misalkan nggak usah dilarang-larang, karena kalau dilarang-larang kita semakin ngomong itu kita semakin emosi. Kalau sudah emosi tidak terkontrol, takutnya nanti kalau ya jangan sampai ya kalau main tangan gitu, jangan sampai kayak gitu. Oke, jadi itu tadi mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan kata, saya minta maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga untuk teman-teman yang di sini mendapatkan majikan baik, itu manfaatin aja. Dan untuk teman-teman yang di sini, misalkan mendapatkan majikan yang pelit tetapi baik, itu udah dibetahin-betahin aja. Karena mana ada sih majikan itu yang nggak pelit, yang nggak cerewet, itu sudah hal lumrah. Yang penting pokoknya kita itu kerja di sini nyaman, kerjaan kita itu nggak berat, kita dapat gaji per bulan itu udah disyukurin aja. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Yang penting kita itu kerjaan tuh nyaman, gaji per bulan tuh lancar, majikan juga nggak membebani kita, dan kita masih bebas bisa pegang HP, bisa keluar, itu udah untung banget gitu. Mana ada sih kita kalau ikut orang itu bisa bebas banget, itu nggak mungkin, karena kita ya memang ikut orang, jadi nggak bisa seenaknya sendiri, harus sesuai apa yang majikan perintahkan gitu. Jadi ya disuruh aja, meskipun kita kerja di sini sebagai TKW setiap hari harus bersih-bersih, masih jaga orang tua, tapi kan kita di sini bayarannya tuh banyak. Jadi menurutku antara gaji kita dan juga pekerjaan kita itu sebanding gitu. Kita meskipun kerja capek-capek, kita meskipun jaga orang tua, misalkan setiap hari jaga orang tua masih aja bersih-bersih, itu sebanding gitu. Kalau di Indonesia mana ada, misalkan kalau kerja ke sawah satu hari itu tidak mendapatkan banyak uang loh, mungkin satu hari berapa, enggak lebih dari 100.000. Kalau di sini masih untung banget, satu hari itu 567 NT. Itu banyak banget loh kalau kita bisa pokoknya sabar gitu. Oke guys, sekian dulu ya video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga dengan menonton video ini kalian tidak berburuk sangka kenapa sih TKW Taiwan tuh banyak yang kabur ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.